Langsa maju adalah kondisi masyarakat Kota Langsa yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil, serta memiliki berbagai keunggulan serta bidang dan peradaban tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Kondisi ini dicirikan dengan meningkatnya kualitas SDM, menguatnya ekonomi, kelembagaan yang sehat, peranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial dan politik yang dinamis. Sedangkan Langsa bermartabat adalah kondisi masyarakat Kota Langsa yang terpenuhi hak-haknya dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Masyarakat Kota Langsa yang bermartabat merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang tinggi, memiliki pendidikan, lapangan usaha, dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan, dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik dan layak. Jargon atau semboyan daripada paslon nomor 1 adalah berteman setia, yang bermakna adalah bersih, tertib, amanah, sederhana, santun, dan berwibawa. Dalam memenuhi syarat visi, kami menetapkan sasaran visi ada 5, yaitu indeks pembangunan syariah untuk kita capai pada tahun 2025 sampai dengan 2030 berkisar antara 91 sampai dengan 93. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi 5 sampai dengan 5,5%. Kemudian tingkat pembangunan manusia 82 sampai dengan 85. Kemudian indeks reformasi birokrasi 60 sampai dengan 70, dan terakhir adalah indeks kualitas lingkungan hidup 72 sampai dengan 73,5. Untuk mencapai visi tersebut kami menyusun 5 misi. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang islami, unggul dan berdaya saing. Untuk visi yang nomor 1 ini ada 9 strategi dan ada 26 kebijakan. Mengingat waktu yang singkat, kami menyampaikan strategi yang ke-9, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja yang profesional. Kami apabila terpilih, dan insya Allah dalam waktu dekat ini, kami sudah membentuk sebuah lembaga yang bernama Berkah, yaitu Balai Ekonomi Rakyat, yang mana di dalam balai ini kita akan melatih, insya Allah kami sudah menyusun rancangan dalam bulan ini melatih sebanyak 20 orang anak-anak Langsa untuk dilatih berbahasa Inggris secara gratis. Kemudian usia mereka adalah 19 sampai 25 tahun. Nah, ini kebetulan didukung oleh mitra kami yang bersedia membayar biaya pelatihan itu secara gratis, yang mana mereka nanti akan diseleksi melalui tes user, dan nanti apabila lulus akan dikirim ke luar negeri, yaitu Spanyol, Portugal, Australia, Amerika, dan Timur Tengah. Insya Allah dalam 1 bulan ini akan kita laksanakan pelatihan dan akan kita lakukan pengetesan. Nah, ini melalui program G2G antara pemerintah dan pemerintah. Kemudian kebijakan yang ke-13 yaitu adalah menurunkan angka prevalensi stunting. Nah, ini mungkin menjadi isu nasional yang terus sampai saat ini terus dikembangkan. Nah, kami juga fokus yaitu dalam rangka dari mulai tahap pencegahan, di mana tahapan itu kita mulai dari para pemuda-pemuda atau maksud kami itu calon ibu yang masih remaja, masih dalam usia sekolah, yang akan memasuki usia pernikahan. Nah, sejak dari itu kita akan memberi masukan asupan gizi sehingga ketika dia akan melakukan pernikahan itu mereka itu sehat, sehingga diharapkan anak yang dilahirkan nanti terbebas dari stunting. Kemudian kasus yang sudah terstunting, yang ada stunting itu terus kita perhatikan. Kemudian insya Allah penanganan stunting ini sudah ada formula yang tepat, yaitu dengan memberikan asupan yang tepat selama 3 bulan dan dipastikan bahwa anak-anak itu terbebas dengan stunting sejauh kita masih serius dalam melaksanakannya. Kemudian
Kebijakan yang ke-19 yaitu melanjutkan pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit regional. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, rumah sakit regional yang direncanakan ini itu ada dilaksanakan perencanaannya pada tahun 2013. Ya, tahun rencananya 2013. Nah, diperkirakan kebutuhan anggarannya itu adalah 1,3 triliun pada masa itu. Nah, pada saat ini diperkirakan apabila diperhitungkan dengan memperhitungkan eskalasi kenaikan harga barang, saya berpikir itu nilainya tidak kurang daripada 1,7 triliun. Dengan memperhatikan kondisi keuangan pembiayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh atau kemampuan pemerintah Aceh hanya 10 miliar satu tahun, dan tahun 2024 ini nol ya. 2023 terakhir kemarin ada 10 miliar. Nah, kalau kemampuan hanya 10 miliar per tahun, 10 miliar per tahun, maka diperkirakan menyelesaikan rumah sakit itu adalah 170 tahun. Nah, sehingga untuk menyelesaikan itu harus ada skema baru, harus ada skema lain yang harus kita tidak berharap tergantung kepada pemerintah Aceh. Nah, skema itu diatur dalam PP 38 Peraturan Presiden 38 tahun 2015, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, ini satu-satunya solusi untuk bisa menyelesaikan rumah sakit ini menurut pandangan kami, karena tanpa itu percayalah bahwa rumah sakit itu tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan kemampuan pemerintah Aceh yang cuma demikian. Kemudian visi kami yang kedua yaitu mewujudkan perekonomian Kota Langsa yang kuat, dinamis, dan melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah. Di sini ada 5 strategi dan 35 kebijakan. Nah, kami jelaskan di strategi yang pertama saja, yaitu bahwa menciptakan iklim investasi yang kondusif. Nah, di dalam membangun daerah ini tidak hanya dengan berharap dengan kemampuan keuangan daerah, daripada investasi peran serta daripada masyarakat pengusaha itu sangat diperlukan, karena kemampuan pemerintah untuk membangun itu sangat terbatas. Untuk itu kita mari bersama-sama nanti menciptakan investasi yang betul-betul kondusif dan aman sehingga investor itu bersedia datang kembali. Alhamdulillah, kami dalam beberapa waktu lalu ketika masih menjabat sebagai Sekda, kami sudah ada membawa investor dan membangun pabrik rokok di sini, yaitu di Sungai Lu. Kemudian kita berharap dengan pabrik rokok ini dibangun di Langsa ini akan menyerap lapangan kerja yang ada di Langsa. Dan saya menyampaikan pada manajemen perusahaan itu, karena saya ikut berperan di dalam mengajak investasi itu, agar tenaga kerja ini dipersyaratkan harus orang Kota Langsa. Syaratnya tidak perlu ijazah, tapi cukup KK dan KTP wilayah Kota Langsa. Apabila nanti setelah di seluruh tenaga kerja dari Kota Langsa ini sudah terserap habis, masih kurang, baru boleh ambil Kalian ataupun Aceh Timur. Karena saya pada saat itu bertanggung jawab kepada masyarakat Kota Langsa untuk lapangan kerjanya. Bukan yang perlu saya sampaikan adalah misi ke-6, yaitu meningkatkan aktivitas kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya pernah menjabat sebagai PJ Wali Kota, insya Allah dan alhamdulillah sudah pernah membuka jalur pelayaran perdagangan antara Langsa dan Malaysia. Dan syukur alhamdulillah pula sudah 8 kali terjadi transaksi pengiriman barang dan barang ekspor maupun impor. Namun terjadi trouble di Malaysia bukan kesalahan kita karena jaraknya terlalu jauh. Nah, ini dalam waktu dekat kita akan melakukan pengurusan pindah jalur pelayaran, yaitu dari tidak lagi dari Langsa ke Poklang, tapi Langsa ke Penang ke Batu Bulu, karena jauh jarak tempuhnya. Ke Poklang itu terlalu jauh 36 jam, kalau ke Penang itu hanya 19 jam, artinya masih hemat waktu sekitar 17 jam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, misi yang ketiga yaitu mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di sini ada 3 strategi dan 13 kebijakan. Strategi yang pertama adalah meningkatkan jaringan infrastruktur, kedua peningkatan lingkungan pemukiman yang berkualitas dan bebas banjir, kemudian pelestarian dan pendayagunaan sumber daya air. Kemudian kebijakan yang kelima, kami akan jelaskan bahwa
penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat Kota Langsa, karena ini sejak zaman dahulu sampai jadi ini menjadi prioritas kita di dalam penanganan infrastruktur nantinya menyangkut masalah penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat Kota Langsa. Kemudian misi yang keempat yaitu mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang melayani inovasi cepat dan produktif. Nah, di sini ada 5 strategi dan 22 kebijakan. Strategi yang kelima kami coba sampaikan yaitu penyediaan sarana ada 5 strategi dan 22 kebijakan. Baik, kemudian strategi yang perlu kami sampaikan adalah strategi ketiga yaitu dan kebijakan yang keempat. Mohon izin Bapak waktu terlayani dengan baik. Kemudian kebijakan itu optimalisasi penerimaan pajak daerah. Nah, ini wajib kita tingkatkan untuk meningkatkan pendapatan sehingga pembiayaan pembangunan bisa lebih terjamin dan bisa terpenuhi. Kemudian yang terakhir misi kami adalah mewujudkan Kota Langsa yang bersih, hijau, dan resiliensi terhadap bencana, artinya ketahanan terhadap bencana. Ini ada 2 strategi dan 8 kebijakan. Nah, kami jelaskan strategi pertama yaitu pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian strategi kedua adalah pengurangan risiko bencana. Sedangkan kebijakan yang kami perlu lebih serius yaitu peningkatan pengolahan dan pemanfaatan sampah dengan prinsip 3R, karena hal ini pada era zaman modern sekarang ini semua sampah-sampah yang tidak berguna itu bisa diolah dengan teknologi, bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat. Dan terakhir adalah program kerja bermakna kami sebutkan sebagai singkatan tim paslon kami adalah wali. Yang makna wali sesungguhnya itu adalah wali sebagai orang yang bisa dimintai pertolongan tentunya, tapi bukan maha penolong. Jadi seperti wali murid, wali kelas seperti itu ya. Jadi diantaranya adalah walinya anak yatim Kota Langsa, yaitu memprioritaskan hak-hak anak yatim, diantaranya mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang terbaik. Kemudian walinya pemberdayaan ekonomi umat dan program-program yang akan dicanangkan, di mana kami setiap satu desa selama 5 tahun itu ada satu kelompok usaha berbasis kaum ibu dan wanita atau wanita. Kemudian satu desa satu kelompok usaha berbasis kaula muda kreatif. Kemudian satu desa satu usaha berbasis masjid ekonomi umat. Kemudian satu desa ada satu usaha di setiap daerah untuk menopang kemakmuran daerah. Kemudian walinya industri di Kota Langsa diawali dengan dibukanya industri skala menengah yaitu pabrik rokok yang merupakan brand, dan ini sudah terserap lebih kurang sekitar 400 dan sekarang sudah terdaftar di calon tenaga kerja ada 1.800. Insya Allah semuanya apabila market daripada rokok ini bisa mencapai sasaran yang diharapkan, kami harap lebih daripada 2.000 tenaga kerja yang berasal dari Kota Langsa, yang insya Allah ini akan bisa menekan angka pengangguran, menekan angka kemiskinan, dan juga minimalisir daripada angka kejahatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pasangan Bapak Insinyur Said Madu Majid dan Bapak Rusli Tamrin.